Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Senaram Prabatu dengan 3 digit terakhir NIM saya 033 dari kelas A jurusan TRO angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai assembly, yaitu mata kuliah CAD dan CAM. Pertama, di sini saya akan menjelaskan cara membuka file assembly pada SolidWorks. Pertama kita lalu yang pertama ada cara membuka dengan part yang sudah ada. Kita klik assembly. Lalu di sini kita pilih part yang akan dibuka. Klik. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua ada dengan cara kita membuat part dari awal. Kita ubah dulu ini jadinya bebas. Lalu pilih plan bebas, lalu sketsa. Kita buat contoh seperti ini. Lalu smart dimension. Kemudian kita extrude fitur, extrude plus, langsung saja seperti ini. Lalu untuk menjadikan file ini sebagai file part assembly, kita save terlebih dahulu, simpan, kita contoh. Jika sudah tersimpan, kita klik yang ini, make assembly from part assembly. Ini sudah jadi part assembly. Jadi itu cara untuk membuka file assembly pada SolidWorks. Kemudian pada file assembly part pertama yang kita masukkan ke dalam file itu akan menjadi part acuan atau fixed part, yaitu part yang paten, tidak bisa untuk diubah-ubah dan bergeser posisinya seperti ini. Maka dari itu, untuk sebelum membuat file assembly, kita harus memperhatikan file yang akan dijadikan sebagai acuan. Kemudian pada assembly di sini ada math. Fitur math ini yaitu untuk menambahkan relasi pada part. Di sini ada beberapa jenis math, ada standar, mechanical, analysis, dan advance. Pada pembahasan ini saya akan fokus ke standar math. Di sini ada beberapa standar math, yaitu coincident. Ini untuk menyambungkan part atau menempelkan part dari part satu ke yang lainnya. Lalu untuk paralel,
Ini yaitu untuk menyejajarkan permukaan pada part. Kemudian perpendikular ini yaitu untuk membuat sisi atau permukaan dari kedua part menjadi tegak lurus. Ini tangan yaitu untuk menempelkan part yang memiliki sisi yang seperti tabung atau lingkaran. Yang konsentrik yaitu untuk menempelkan kedua sisi lingkaran. Lock ini untuk mengunci posisi part. Di sini ada distance untuk mengukur jarak dan angle untuk mengukur sudut. Untuk lebih jelasnya kita akan coba simulasikan menggunakan part assembly. Kita buat file baru. Kita hapus saja yang tadi. Terus kita pilih part yang ini. Ini karena part pertama yang dimasukkan ke dalam file, dia akan menjadi fixed part dan tidak bisa dirubah posisinya. Lalu untuk mengujikan mat pada part ini, kita akan coba untuk menambahkan part yang lain. Kita pilih fitur insert komponen, terus kita akan menggunakan part yang ini. Untuk part kedua dan seterusnya yang dimasukkan ke dalam file assembly itu dia akan dapat dirubah posisinya dan digerakkan. Kita akan coba untuk memasukkan kubus ini ke dalam kotak sini, itu dengan cara kita masuk ke fitur mat, kita pilih titik ini dan sini. Dia di slider dia akan mengasumsikan otomatis standar match yang akan digunakan. Di titik ini sudah menempel dengan match coincident. Lalu agar kotak ini tidak bisa untuk digerakkan dan paten di dalam kotakan ini, kita akan memilih titik yang lain. Kita akan sejajarkan pilih
permukaan seperti ini. Tapi ini masih bisa digerakkan ya, dan karena permukaannya sama rata dengan koinsiden, maka dia tidak bisa untuk digerakkan ke atas atau ke bawah, dan hanya bisa ke samping. Untuk membuat balok ini jadi fixed part, kita pilih titik ini, kita koinsiden. Nah, sekarang balok ini sudah menjadi fixed part dan tidak bisa untuk dirubah posisinya. Kemudian kita akan coba menambahkan part yang lainnya lagi. Kita akan coba menambahkan segitiga. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekarang kita akan mencoba match paralel. Kita coba pada permukaan ini dan ini. Match paralel itu untuk menyejajarkan permukaan atau sisi pada kedua part. Jadi setelah disejajarkan, dia tidak akan bisa untuk dibolak-balikan. Kemudian kita akan mencoba menambahkan match perpendikular. Kita akan coba pada permukaan ini dengan permukaan dia tegak lurus permukaan ini dan ini. Selanjutnya untuk memasukkan segitiga ini ke lubang ini, kita harus membuat koinsiden pada permukaan ini dengan, setelah itu kita pilih titik ini dengan ini sudah jadi fixed part ya, dan tidak bisa untuk dipindah-pindah lagi. Selanjutnya pada part yang ketiga ini untuk mengisi balok kosong, kita tambahkan komponen lagi square. Kita konsisten permukaan atas dan sini. Pilih konsisten atas dan sini. Lalu kita pilih titik ini dengan yang ini. Oke. Nah, ini belum fix part ya. Jadi kita pilih titik lagi yang ini dengan sini. Oke. Sekarang sudah jadi fix part dan seperti ini. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan standar match untuk tangan dan konsentrik. Kita
akan menggunakan komponen lain. Insert komponen. Kita membutuhkan dua part ini, dan ada cara untuk menyalin part pada file assembly, yaitu dengan menekan CTRL dan klik kiri, tahan, kemudian tarik. Seperti ini. Kemudian untuk memasukkan tabung ini ke dalam lubang balok ini, yaitu kita gunakan match concentric. Dan sisi sini. Sudah seperti ini, dia tidak akan bisa bergeser lagi. Dia hanya bisa bergerak ke atas bawah. Agar ini posisi tabungnya tetap memenuhi lubang pada balok, kita buat permukaan atasnya konsisten dengan permukaan atas balok. Tapi ini masih bisa putar dalam ininya. Dan untuk membuat posisinya tetap, kita pilih permukaan ini dengan sini dijadikan paralel. Lalu kita lakukan lagi seperti tadi, dan ini untuk konsentrik. Lalu konsisten permukaan atas dan paralel. Lalu untuk standar match concentric, ini kita dapat memilih permukaan tabung dengan contoh permukaan ini. Jadi ini posisinya menempel pada sisi permukaan baloknya. Dia hanya bisa bergerak ke atas bawah dan ke samping. Seperti ini. Kita bisa tambahkan lagi agar di luar. Tapi kemudian jika seperti ini tidak bisa bergeser, kita ingin menggesernya lagi, kita dapat menghapus match yang telah ditambahkan dengan cara melihat match tangan. Pilih tangan yang ingin dihapus. Jadi seperti ini. Jadi itu untuk match tangan dan konsentrik. Kemudian
kita akan coba match distance dan angle. Kita akan buat pada komponen assembly baru. Kemudian tambahkan komponen lain sebanyak 4. Kemudian kita akan buat titik ini jadi konsentrik di sini. Masuk ke match, jadi konsisten seperti ini. Misalnya seperti ini. Yaitu konsisten pada garis ini dengan oke. Lalu permukaan ini dengan sini. Kemudian untuk jadi untuk menambahkan match angle, kita akan pilih permukaan ini dengan ini. Kita buat angle-nya menjadi 130. Lalu ini juga. Lalu untuk yang ini kita buat permukaan yang ini menjadi konsisten dengan ini. Lalu garis yang ini dengan ini. Ini juga konsisten. Lalu garisnya lalu untuk match distance kita akan coba tambahkan pada permukaan ini. Sebelumnya harus kita akan mengukur distance pada part yang ini dengan ini, yaitu kita akan ukur garis ini dan sini. Besar sampai
baru kita akan ukur jarak dari sini ke sini sebesar 2. Jadi lalu ini kita akan buat seperti part pada sebelah kita akan buat konsisten. Oh, salah garis. Permukaan ini konsisten. Lalu kita ukur angle-nya. Jadi seperti ini. Lalu untuk kemudian saya akan menjelaskan mengenai fitur lock. Kita akan buat file baru. Kemudian kita gunakan seperti ini. Kita ambil contoh. Jadi ketika ada dua part yang tidak saling tidak memiliki relasi, dia akan bergerak secara individu. Ini partnya seperti ini. Kemudian coba kita tambahkan lagi. Lalu apabila kita menambahkan standar match lock pada part ini dengan yang ini, ketika salah satu part yang ditambahkan standar match lock itu digeser, maka keduanya akan ikut bergeser seperti ini. Dan apabila salah satu ditambahkan relasi konsisten ke part yang lain, posisinya akan tetap seperti yang awal setelah ditambahkan match lock. Lalu untuk setelah ini saya akan menjelaskan mengenai untuk mengassembly part soal pada nomor 65. Kita insert komponen yang lain, yaitu oscillator pin. Salah komponen terus mouse sini komponen lain itu oscillator. Kemudian link
Setelah itu yang pertama kita akan membuat baut ini untuk dimasukkan ke lubang ini dengan konsentrik seperti ini. Lalu permukaannya kita buat konsisten. Sudah tidak bisa bergerak lagi kecuali berputar. Lalu kita akan buat ini konsentrik. Kemudian kita akan masukkan ini ke sini. Lalu kita buat lagi ini dengan kemudian sisi ini dengan jadi konsisten seperti ini kurang lebih. Lalu bulat ini kita buat konsisten pada konsentrik terlebih dahulu. Ini masih bisa lepas, lalu kita buat konsisten. Lalu untuk ukurannya ini diberi jarak sebesar 0,5 dan angle-nya 140 derajat. Distance permukaan ini kita ubah dulu ke MGS. Seperti ini. Jadi part yang ungu ini sudah tidak bisa untuk bergeser lagi. Kemudian kita sejajarkan garis ini dengan ini paralel. Dan juga bukan ini dengan
kunci ini kita ukur jaraknya. Sebesar, kita cek. Lalu kita akan buat angle-nya sebesar 150. Ini pada permukaan ini dengan ini sudah jadi. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Lanjut kita akan membuat part assembly nomor 66. Kita akan membuat seperti ini. Jadi kita akan membutuhkan dua balok ini. Menyambungkannya yaitu dengan background sini. Lalu kita akan sambungkan titiknya ini dengan kita sambung. Oke, sudah jadi. Cukup simpel, hanya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat part assembly nomor 66B. Kita akan membuat seperti ini. Jadi kita membutuhkan triple spacer 2 buah dan 2 buah C bracket dan 4 pin. Oke. Triple spacer. Lalu insert komponen lagi. C bracket. Dan 4 buah pin. Oke. Lalu langkah yang pertama kita bisa
ingin cari fix partnya dulu, itu ini ya. Saya lupa untuk menjelaskan, untuk mengetahui part yang sudah menjadi fix part. Jadi pada file part tersebut terdapat huruf F dalam kurung di awal nama file. Ini menunjukkan bahwa part tersebut sudah fix, sudah menjadi fix part. Ini fix part. Lalu kita bisa membuat coincident, concentric pada lubang ini. Kita buat permukaan ini konsisten dengan permukaan atas. Kita hanya bisa berputar. Lalu permukaan ini juga konsisten. Lalu kita konsisten permukaan ini. Kita buat konsentrik. Lakukan juga untuk si bracket yang ini. Kita buat konsentrik. Kita putar. Permukaan ini konsisten. Kita masukkan bautnya. Lalu kita buat konsisten. Konsentrik lagi. Lalu kita buat konsisten. Terus ini belum konsisten. Selesai. Jadi lebih seperti ini untuk nomor 66B. Lanjut kita ke 66C. Kita buat file dulu. Jadi pada 66C ini kita akan membuat menggunakan power center. Kita buka dulu filenya, subsitnya. Kita membutuhkan satu lower saddle, satu upper saddle, 2 cap screw, dan 2 hex nut. Langsung saja.
Yang pertama kita buat konsisten dulu. Lalu kita buat konsentrik. Sisi yang dalam. Kita buat konsisten. Cek apakah setelah jadi kita konsentrik baut ke dalam. Kita buat konsisten pada permukaan ini. Kita ulangi. Lalu kita tinggal memasukkan tandu. Lalu kita buat murnya berjarak sebesar 5 mm. Kita buka dulu. Kita berjarak. Kita buatkan ini. Lagi pada nomor 1. Jadi kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Jadi itu penjelasan video mengenai assembly mata kuliah CAD/CAM dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.